Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, hormatin kuring, alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini saya bisa bersilaturahim lagi dengan bapak-bapak ahli pengajian di Pesantren Sukahideng. Alhamdulillah dengan berkah hidayah dan pertolongan Allah sehingga kita diberikan kesehatan, ya, diberikan sehat sehingga bisa mengisi datang di pengajian, dan saya pun bisa sama-sama dengan bapak sekalian. Ini merupakan nikmat yang tiada taranya, tiada bandingannya, kesehatan itu, ya. Sekali kita mendapatkan musibah, terasanya semuanya tuh gelap atau badan kita merasa remuk, susah gitu, ya. Tapi di balik itu sekian tahun kita diberikan anugerah kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melupakannya. Beda dengan kalau kita mendapatkan musibah sehari atau sejam saja, sudah seakan-akan nikmat yang begitu banyak tuh hilang dari ingatan kita. Nah, pada kesempatan ini kita bersama-sama pengajian, mengaji tentang ajaran-ajaran Islam. Ya, memang yang sebaiknya mengaji ajaran Islam itu langsung kepada ajaran yang langsung diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, setelah itu mungkin kita juga bisa belajar dari bagaimana generasi-generasi berikutnya dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Mungkin dari generasi para sahabatnya, generasi para tabi'innya, dan generasi-generasi berikutnya. Nah, pada kesempatan ini sebagaimana beberapa pengajian yang lalu, saya akan mencoba mengkaji bagaimana generasi tabi'in, ya, yang agak dekat dengan baginda Rasulullah, bagaimana generasi tabi'in mengamalkan ajaran Islam itu. Yang saya ambil pada kesempatan ini adalah tokoh Ibrahim bin Adham. Ya, jadi dalam satu hadis disebutkan, qala Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsumma yaji'u aqwamun. Al hadis, ya. Baik-baiknya manusia adalah seabadku atau semasaku. Kemudian yang datang, ya, yang datang kemudian atau generasi berikutnya, kemudian datang generasi berikutnya. Jadi kalau disebutkan generasiku berarti generasi sahabat. Rasulullah yaitu sahabat yang bersamaan dengan Rasulullah. Nah, kemudian generasi berikutnya setelah sahabat, generasi tabi'in, kemudian diikuti dengan tabi'in. Nah, yang akan bersama-sama kita pelajari sebagaimana kita pelajari pada pengajian yang lalu, generasi tabi'in, yaitu Ibrahim bin Adham, salah seorang tokoh sufi atau wali, ya, yaitu nama lengkapnya Ibrahim bin Adham bin Sulaiman bin Mansur al-Balkhi. Dia berkebangsaan bangsaan Persia atau ada disebutkan berkebangsaan Arab, lahir pada tahun 80 Hijriah. Ada yang mengatakan lahir pada 100 Hijriah. Jadi memang masih berdekatan dengan baginda Rasulullah SAW. Menurut Adz-Dzahabi dalam kitab tafsir Tarikhul Islam, jadi saya dalam pengajian ini mengambil dari beberapa kitab. Yang pertama Hilyatul Aulia karya Abdul Nuaim. Yang kedua Tadhkiratul Aulia karangan Fariduddin Al-Attal. Dan yang ketiga Tarikhul Islam karangan Husain Adz-Dzahabi. Nah, di dalam buku-buku itu disebutkan bahwa Ibrahim bin Adham itu leluhurnya termasuk amir atau penguasa pembesar di kota Balakh. Kota Balakh itu
antara perbatasan Afghanistan dan Persia. Ya, jadi dalam lingkungannya itu lingkungan dalam kemewahan karena memang dalam kerajaan. Tapi bagaimana sikap Ibrahim bin Adham dalam memperhatikan kehidupan di sekitarnya? Kebetulan atau dia itu tidak mau bermewah-mewahan, malah pada suatu saat sewaktu dia termenung, disebutkan dalam kitab tadi ya, Tariqatul Auliya, dia mendengar suara gaib, ya, seakan-akan ada seekor rusa yang berbicara di hadapan dia. Dia menyaksikan seorang pekerja yang kasar yang menikmati hidup dengan fasilitas yang sangat minim. Kemudian dia tertegun, termenung, dia takut terhadap kesendirian di alam kubur. Perjalanan panjang ke hari kiamat dengan pembekalan yang tidak cukup menurut dia. Kemudian pada suatu saat disebutkan dalam kitab itu juga bahwa Ibrahim bin Adham itu dalam kitab Al-Mawahid Al-Usfuriyah karangan Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri disebutkan bahwa pada suatu saat Ibrahim bin Adham keluar untuk berburu. Kemudian sewaktu berburu dia duduk di suatu tempat dan membuka alas makanan. Buka makanan. Tatkala dia makan ada seekor gagak yang mendekat dan dia atau gagak itu mengambil makanan yang akan dimakan oleh Ibrahim bin Adham. Kemudian Ibrahim bin Adham termenung, kenapa nih gagak ini mengambil makanan saya kan sedang akan memakannya. Kemudian gagak itu membawa roti yang akan dimakan oleh Ibrahim bin Adham, terbang tinggi, merasa penasaran. Ibrahim bin Adham memacu kudanya, lari mengejar kemana gagak itu larinya atau terbangnya. Akhirnya pada suatu saat, suatu ketika setelah menaiki kuda yang cukup melelahkan, Ibrahim bin Adham melihat gagak itu turun di suatu gunung dan ternyata di gunung itu ada seorang yang berbaring, seseorang laki-laki yang berbaring, tangannya diikat, kakinya diikat. Nah, gitu kan. Kemudian Ibrahim bin Adham mendekat. Ya rajul, hei, Mang, kamu sedang apa tiduran di sini? Saya bukan tiduran. Saya itu adalah pedagang, kata orang itu. Kemudian barang-barang saya semuanya diambil oleh begal, oleh penyamun. Kemudian tangan saya diikat, kaki saya pun diikat. Saya sudah sekitar 6 hari dalam keadaan seperti ini. Tapi alhamdulillah setiap hari ada gagak yang datang memberi makanan kepada saya. Gagak itu setiap hari membawa makanan dan dia entrup dia di kepala, kemudian dari paruhnya itu dimasukkan ke mulut saya. Nah gitu ya. Mendengar cerita itu, kemudian Ibrahim bin Adham membangunkan dan membawanya ke tempat yang tenang. Nah setelah itu Ibrahim bin Adham merenung dan kemudian dia berniat untuk melepaskan pakaian-pakaian kemewahan yang ada di istananya itu dan langsung menuju ke Mekah untuk beribadah beribadah di Mekah Mukarramah. Dia tidak membawa bekal sedinar pun, ya. Jadi langsung aja datang ke sana, kemudian dia ingat kepada firman Allah dengan penuh keyakinan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha baligh amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ya, benten bapak-bapak sudah pada hafal ya. Apa yang namakan ini kata ulama atau kiai-kiai dulu itu ayat dinar, gitu kan. Yang biasa mengamalkan ayat ini insya Allah akan serba berkecukupan. Nah, ada yang seperti itu. Tapi bapak-bapak udah biasa ya, udah hafal ya ayat ini ya. Nah ini
Ibrahim bin Adham ingat pada ayat itu, kemudian dia ke Mekah. Malah dalam satu kitab disebutkan sewaktu tawaf itu dia tidak membawa bekal. Yang ada di bekal di tasnya itu adalah pasir. Nah gitu kan. Jadi ada pasir, dan selama 20 hari disebutkan dalam satu kitab itu Tadqiqatul Auliya itu ya, bahwa Ibrahim bin Adham itu hanya makan pasir saja. Mungkin ya kita tidak kuat ya, tidak bisa ya makan pasir. Tapi ya karena keyakinannya itu seperti itu. Ibrahim bin Adham pernah suatu ketika waktu dalam perjalanan itu naik perahu ya, naik kapal. Kemudian waktu naik kapal itu nelayannya ataupun nahodanya ataupun si pelautnya itu meminta bayaran. Kata Ibrahim bin Adham, bagaimana saya bisa membayar? Saya tidak bawa uang apa-apa gitu kan. Tapi dia si pelautnya itu memaksa harus bayar. Bagaimana naik perahu kok tanpa bayar? Akhirnya kemudian Ibrahim bin Adham sholat 2 rakaat. Kemudian dia membawa kerikil itu kerikil di tasnya itu dibuka, itu ternyata menjadi lembaran dinar, menjadi dinar. Nah, dari sekian dinar yang banyak di sakunya itu, dia hanya mengambil yang pas untuk membayar nahoda itu saja. Ya tidak kada tebas orang namanya kenging pamamih ya dinar suar dibekal we ke imah gitu ya. Ke anak incu. Tidak, ini mah langsung Ibrahim bin Adham seperti itu. Itulah yang antara lain apa yang disampaikan oleh Ibrahim bin Dinar. Nah, kejadian seperti ini diketahui oleh muridnya. Kan ya mengadongeng banyak oleh pengawasannya. Ibrahim, ada muridnya yang mau berguru kepada Ibrahim bin Adham tentang zuhud, ya, yaitu namanya Asy-Syaqiq Al-Balkhi. Syaqiq Al-Balkhi itu saudagar kaya di Balakh atau di daerah dengan Ibrahim bin Adham, saudagar kaya. Kemudian dia ingin menelusuri, mengikuti berguru kepada Ibrahim bin Adham untuk dalam masalah zuhud. Nah, pada suatu ketika ketemu dengan Ibrahim bin Adham, ya Abasi Ishaq, biasanya dipanggil Ibrahim bin Adham itu Abu Ishaq. Ya Aba Ishaq, saya ingin belajar tentang zuhud sebagaimana telah Anda lakukan. Nah, kemudian dia bercerita bahwa pada suatu saat saya pernah melihat ada seekor burung yang sayapnya tuh patah, sehingga burung itu tidak bisa berterbangan atau mencari makan kemana-mana. Jadi tergelepar saja di dataran itu ya, di lapangan itu tidak bisa makan. Tapi setiap hari atau setiap saat datang burung yang lain yang sangat ceria dan membawa makanan, dan makanan itu dikasihkan kepada burung yang patah sayapnya itu. Nah, saya mengambil pelajaran bahwa Allah itu Maha Kuasa. Sekalipun kita dalam keadaan tidak mampu, Allah tetap akan berikan rezeki kepada kita. Kata Ibrahim bin Adham, ya siapa namanya tadi muridnya tuh Syaqiq ya, Syaqiq bin Balkhi. Ya Syaqiq bin Balkhi, kamu ngambil itibarnya salah. Kenapa kamu ngambil itibarnya kepada burung yang patah sayapnya? Tidak mengambil burung yang sehat yang bisa memberikan makan kepada burung yang lain. Nah, jadi gitu ya. Dalam zuhud juga perlu ada guru, ada mursyid ya. Kalau nggak pakai mursyid ya bisa salah seperti yang dilakukan oleh Asy-Syaqiq bin Balkhi tadi. Salah kamu itu mengambil itibarnya. Mengambil itibarnya jangan mengambil itibar dari burung yang patah sayapnya, tapi harus mengambil itibar dari burung yang sehat sehingga bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Kan dalam hal ini disebutkan gitu kan, al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla. Tangan yang di atas yang memberi lebih baik dari tangan di bawah. Setelah itu langsung Syaqiq bin Balkhi itu mencium tangan Ibrahim bin Adham dan melanjutkan perjalanannya. Nah, ini ya, jadi antara lain tentang pelajaran tentang zuhud. Jadi memang dalam tasawuf itu tidak bisa tasawuf sendiri-sendiri, tapi harus ada mursyid. Harus ada mursyid yang mengatakan bagaimana supaya
bisa sampai kepada apa yang dituju dalam perjalanan tasawufnya itu. Nah, pada suatu saat disebutkan walaqiyah jama'atan minal masyayikh wa sahib Abah Hanifah. Suatu saat Ibrahim bin Adham bertemu dengan sekelompok masyayikh, para kiai, para syekh-syekh, para guru-guru dan kawan-kawannya dari Abu Hanifah. Kemudian Ibrahim bin Adham itu dakhala ala Abi Hanifah yauman wa nadara ilaihi ala ashab bin nadari al haqarah fa qala Abu Hanifah rahimahullah wa sayyiduna. Nah, tatkala berkumpul dengan para guru-guru, para syekh-syekh itu Abu Hanifah, masuklah Ibrahim bin Adham. Waktu itu masuk, Abu Hanifah mengatakan huwa sayyiduna, dia tuanku. Padahal kan Ibrahim bin Adham dengan pakaian yang sangat sederhana, compang-camping, tapi Abu Hanifah mengatakannya huwa sayyiduna. Nah, sehingga para sahabat, para orang-orang yang ada di sekitar Abu Hanifah itu pada kaget. Pakila bi ayyi syai'in balagha hadzal maqam. Apa yang menjadikan orang tadi, itu orang lewat tadi sampai disebutkan sayyidina. Maka Abu Hanifah berkata, li'annahu, karena orang tadi atau Ibrahim bin Adham ya, di khidmati rabbih, dia khidmat kepada Tuhannya, mengabdi kepada Tuhannya. Wa antum bi khidmati abdanikum, sedangkan kamu semua yang ada di sini adalah khidmat kepada badan kamu sendiri. Nah, itu bedanya. Makanya saya, kata Abu Hanifah, menghormati kepada kepada orang yang lewat atau Ibrahim bin Adham. Karena Ibrahim bin Adham yamsi fil Basrah fastama ilaihi nas faqalu. Suatu saat Ibrahim bin Adham jalan-jalan di kota Basrah. Fastama ilaihi nas, maka orang-orang berkumpul di sekitar Ibrahim bin Adham tadi. Faqalu, maka mereka bertanya atau berkata, ma baluna nad'u fala yustajabu lana. Bagaimana keadaan kami ini? Ya. Kami itu setiap hari, setiap saat berdoa kepada Allah. Fala yustajabu, tapi Allah tidak pernah mengijabah doa kami. Nah, itu kan keluhannya para orang-orang yang ada di Basrah. Mungkin kita juga sering gitu ya, merasa doa, ya Allah, mudah-mudahan pasien rezeki yang seueur, yang banyak. Tapi kok kenapa nggak doa terus, tapi rezeki nggak pernah datang, gitu kan? Terkadang kan ada pikiran seperti itu yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang di Basrah tadi. Ya, dia dan telah berfirman Allah Rabbukum, telah berkata Tuhan kamu, ud'uni, kata Allah tuh, berdoalah, memintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku mengijabah doa kamu semua. Ya, tapi kan itu janji dari Allah, saya sudah berdoa, tapi tidak pernah itu diijabah. Nah, maka mendapat pertanyaan seperti itu, Ibrahim bin Adham menjawab, ya ahlal Basrah, hei para penduduk Basrah, qad matat qulubukum bi asri asya. Kenapa doa kamu tidak dijabah? Karena hati kamu sudah mati karena 10 penyebab kematian hati kamu itu. Nah, tambah penasaran, apa ya? Ada 10 macam yang mengakibatkan doa itu tidak diijabah. Pertama katanya ya, arabtumullah walam tu'addu haqqahu. Pertama, kamu semua yang orang Basrah tahu pada Allah itu Ahad, ya, Allahus Samad. Dan selanjutnya Allah pemberi rezeki, Allah menentukan azab. Tapi walam tu'addu haqqahu, tapi kamu semua orang Basrah tidak melaksanakan hak-hak yang bagi Allah. Ya, hak Allah untuk diibadahi, kamu tidak ibadah. Hak kamu untuk bersyukur kepada Allah, kamu tidak bersyukur. Makanya itu tidak, yang pertama tadi ya, tidak dijabah doanya karena tadi pertama, arabtumullah walam tu'addu haqqahu.
kamu semua orang Basroh, kamu semua orang Bagir gitu ya, lain namanya. Arabtullah, tahu ada Allah itu Ahad, Allah itu berikan rezeki, tapi orang Bagir semua lam tu'addu haqqahu, tidak melaksanakan hak-hak Allah. Hak Allah untuk kita sembah, walaupun sebetulnya Allah tidak sembah tidak akan rugi, tapi itu hak Allah dan mendapatkan kewajiban kepada kita untuk melaksanakannya. Ya, kemudian yang kedua, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi. Nah, yang kedua, hai orang Basroh, kalau sekarang hai orang Bagir. Nah, qara'tumul Qur'an, tiap hari kau baca Quran, kau mulai untuk bacanya. Yang baca juga ini ditegur, apalagi yang tidak baca. Hai orang Bagir, qara'tumul Qur'an, kalian semua baca Al-Qur'an, walam ta'malu bi, tapi kau tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an itu. Itulah yang menyebabkan doa kalian, hai orang Bagir, puntennya Basroh tadi menjauh Basroh. Kenapa doa itu tidak dijawab? Nah, karena baca Al-Qur'an tapi tidak diamalkan, apalagi kalau tidak baca ya. Kemudian yang ketiga, idda'aitum hubba Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Ayo menyeratnya, laluan menyeratnya. Idda'aitum hubbar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Idda'aitum, kau mengklaim hubbar Rasul, cinta kepada Rasul. Wa taraktum sunnatahu, tapi kau meninggalkan sunat-sunat Rasul. Nyebutkan aja pembela Rasul, cinta kepada Rasul, mahabbah Rasul, tapi sunnah-sunnah Rasul nggak dilaksanakan. Sunnah-sunnah Rasul banyak ya. Ya, kita lihat kajian-kajiannya sunnah-sunnah Rasul, baik yang berbuat dalam ibadah sholat, ibadah puasa, mana yang banyak sering atau dilaksanakan oleh Rasul Rasulullah SAW. Tapi kamu atau kalian orang Basroh, orang Bagir tidak melaksanakan sunnah Rasul itu. Nah, yang kedua, ketiga, yang keempat, idda'aitum adawata syaitan wa ta'tumuhu. Kau mengklaim, hai orang Basroh, orang Bagir, musuh terhadap setan. Wa ta'tumuhu, tapi kamu taat kepada setan itu. Nah, gitu ya. Wah, setan dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu kan. Tapi tanpa dirasa kita sering melaksanakan ajakan setan. Ajakan setan itu apa? Ghibah, ya. Ngomong-ngomong ke orang lain kan ajakan setan. Hasud, ya. Ada tetangga, maaf ini contohnya di Basroh, bukan di Bangkok, di Bagir ini. Di Basroh ada tetangga yang beli mobil baru, panas gitu ya. Ada yang beli AC kedinginan, ya. Kedinginannya odol bukan karena AC-nya. Aduh, punya yang tebel itu nggak kuat beli AC. Nah, itu di Basroh bukan di Bagir ya, di Basroh. Nah gitu, jadi gitu ya. Jadi tadi yang keberapa, keempat, idda'aitum adawata syaitan, kau mengklaim musuh terhadap setan. Nah, tapi wa ta'tumuhu, engkau mentaati setan itu. Yang kelima, idda'aitum dukhulal jannah, kau mengklaim bisa masuk surga. Malah banyak orang yang mengklaim kan, yang bisa masuk surga. Nah, itu seperti ini aja yang punya surga, banyak yang gitu ya. Idda'aitum dukhulal jannah, engkau mengklaim bisa masuk surga, walam ta'milu lah, tapi kau tidak melaksanakan beramal agar bisa masuk surga. Nah ya, itu yang sering setiap subuh tuh apa dia doa-doa yang doa supaya dijauhkan dari api neraka, atau robana atina fid dunya hasanah wa adkhilna jannata ma'al abrar, sebagainya doanya itu kan banyak itu. Tapi walam ta'milu, tidak beramal agar kita bisa masuk surga. Kita masuk surga karena amal kan sudah barang tentu apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya kita laksanakan, itulah yang bisa mengantarkan kepada kita masuk surga. Nah, kalau tidak melaksanakan, ya tidak bisa kita mengklaim mau masuk surga kalau tidak mengamalkan itu. Idda'aitum an-najata minan nar. Idda'aitum an-najata minan nar. Kau mengklaim bisa selamat dari neraka. Wa ramaitum fiha anfusakum,
tapi kau menceburkan diri, melemparkan diri kamu kepada neraka. Takut ada mau ke neraka, tapi perilaku keseharian itu mengakibatkan kamu sendiri akan masuk neraka. Ini untuk orang Basra, ini bukan orang Bakar. Orang Bakar kiai di sadayana ahli, insyaallah ahli surga, amin. Kemudian yang ketujuh, kultum al mauta hakun walam tasta'idu lahu. Kau berkata semuanya, hai orang Basra, maut itu hak. Maut itu hak berarti kita semua itu akan masuk pada fase kematian. Kultum al maut hakun, mati itu hak, walam tasta'idu lahu, tapi kau tidak mempersiapkan untuk masuk pada masa fase kematian itu. Tahu kita tuh akan mati. Banyak tetangga yang sehari-harinya ketemu di pengajian dan di mana, tahu-tahu malamnya diambil oleh Allah, menghadap Allah. Ya itu kan hak itu mati itu. Tapi walaupun kejadian itu kita lantas ta'idu, tidak mempersiapkan untuk kepada kematian. Nah ini mah pelajaran untuk orang Basra, bukan untuk orang Bahadur ya. Untuk orang Basra. Kemudian yang ke-8, istaghatum bi uyubin nas walam tastagilu bi uyubikum. Nah, gitu kan? Istaghatum bi uyubin nas, yang ke-8, walam tastagilu bi uyubikum. Hai orang Basra, bukan orang Bahadur ya. Istaghatum bi, kau itu sibuk menceritakan kejelekan orang lain. Nah, anu kejelekannya banyak lah gitu kan. Walam tastagilu biuikum, tapi kau tidak menyibukkan diri untuk melihat kejelekan kamu sendiri. Seakan-akan yang jelek itu orang lain, kita tuh paling baik sendiri. Padahal indah Allah bisa saja orang lain itu baik, kita yang jelek. Nah itu kan. Makanya istaghaltum biuyubin nas walam tastagilu biuyubikum. Nah gitu itu. Kau sibuk dengan aib atau kejelekan orang lain, tapi kamu tidak menyibukkan kepada kejelekan kamu sendiri. Dafantum al-amwat walam ta'tabiru. Kau mengubur yang mati. Ya. Jadi memang kalau di minggu yang lalu atau sebulan yang lalu, hampir setiap minggu ya di Bagur teh aya itu maut ya. Nah itu ya, dafantum al-amwat, kau kuburkan yang mati itu, walam ta'tabiru, tapi kau tidak mengambil ibrah atau pelajaran dari ada yang mati itu. Oh ternyata ini mati itu tidak bawa apa-apa. Padahal yang bersangkutan baru beli mobil mewah atau rumah mewah, baru punya istri baru dan sebagainya. Toh meninggalkan tidak dibawa. Nah itu ya. Itu harus sampai ke sana, harus mengambil iktibar ya. Ya, di samping kita mendoakan orang yang meninggal, kita juga harus mengambil iktibar. Akaltum nikmatallah walam tashkuruhu alaiha. Engkau memakan nikmat Allah. Nah, itu kan alhamdulillah ya. Kita setiap hari kan bisa makan 2 kali atau 3 kali. Nah, itu kan nikmat dari Allah. Tapi walam tashkuru alaihi, tapi orang Basra itu tidak pernah bersyukur terhadap nikmat itu. Saya Bagar ya, tidak bersyukur terhadap nikmat itu. Nah, jadi ini ya bisa menyatet 10 dari bisi kita dilihat. Nah, kenapa pertanyaan orang Basra tadi jawabannya tidak dijabah? Kata Ibrahim bin Adham, karena pertama orang Basra itu mengenal Allah tapi tidak melaksanakan hak Allah. Yang kedua, membaca Al-Quran tapi tidak melaksanakan ajaran-ajaran dari Al-Quran. Yang ketiga, mengklaim cinta kepada Rasul tapi meninggalkan sunnah Rasul. Kemudian mengklaim musuh terhadap setan tapi di balik itu bergaul dengan setan atau taat kepada setan. Nah, ya. Kemudian orang Basra itu mengklaim ingin masuk surga tapi tidak pernah melaksanakan perbuatan yang bisa mengantarkannya ke surga. Iddaitum an-najata minan nar, mengklaim bisa selamat dari api neraka
tapi dia sendiri melemparkan diri sendiri kepada api neraka. Yang ketujuh, kultum al-maut hakun, maut itu adalah hak, tapi tidak mempersiapkan untuk masuk kepada fase kematian itu. Sibuk dengan yang kedelapan, sibuk dengan kejelekan orang lain, tapi tidak menyibukkan diri untuk mengoreksi diri sendiri tentang kejelekan. Kemudian menguburkan mati, tidak yang kesembilan, menguburkan orang mati tidak mengambil pelajaran dari penguburan itu. Yang ke-10, akaltum makan nikmat Allah tapi tidak bersyukur. Kemudian lagi ada yang qala rajul Ibrahim bin Adam, Hei Ibrahim bin Adam, kata seorang di Basra, inni la aqdiru ala qiyamil lail fasibli dawa, fasibli dawa. Ya. Saya itu tidak bisa, ya Ibrahim bin Adam, saya tidak bisa melaksanakan sholat malam. Nah itu apa obatnya supaya bisa sholat malam? Ini mah kalau orang Basra, orang Bagar biasa kan sholat malam. Ya mah, ya tahu kan ya mah kupingkan ya ngumpul ya mah datang orang Basra, saya orang Bagar pada biasa sholat malam. Jadi kata seorang Basra, Ibrahim bin Adam, saya itu ingin sholat malam tapi susah. Apa obatnya supaya bisa sholat malam? Nah, kata Ibrahim bin Adam, la ta'sihi bin nahar. Nah, obatnya itu kau jangan maksiat di siang hari. Siang hari jangan gibah, jangan maling atau apa, jangan siang hari ya. Wa huwa yuhiqwa baina yadayhi bil lail. Kalaulah kamu siang hari itu tidak maksiat, maka akan membantu kamu bisa sholat di malam hari. Jadi bagaimana bisa sholat di malam hari kalau siangnya itu maksiat? Nah, gitu ya. Jadi itu obatnya supaya bisa ajak kita tiap malam itu sholat malam. Hindari di siang hari berbuat maksiat. Ya fa'inna wukufaka bidin baina yadai bil laili min a'dhami syaraf. Karena sikapmu untuk bisa sholat di tengah malam itu merupakan kemuliaan yang sangat tinggi, perbuatan yang sangat tinggi. Fal asi la yastaku dalika syaraf. Orang maksiat tidak berhak mendapatkan kemuliaan itu. Jadi kita bisa sholat malam itu termasuk perbuatan yang sangat mulia. Orang maksiat itu tidak bisa mendapatkan mulia itu. Kemudian selanjutnya lagi, alal qalbi salah satu abdiatin. Di dalam hati itu ada 3 lapisan, ada lipas penutup, ada 3 ya, 3 yang ditutup atau yang ada 3 macam ya. Yang dalam hati itu ada al-farhu. Ada apa? Al-farhu itu gembira. Hati itu bisa membuat kita gembira. Tapi juga dalam hati itu bisa al-huzn. Bisa juga sedih hati itu. Dan yang ketiga bisa juga as-surur. Nah, surur hampir sama ya dengan gembira ya, tapi ada perbedaan sedikit. Faida farih tabil mawjud. Nah, jika engkau bergembira dengan apa yang kau miliki, faida farih tabil mawjud, jika engkau gembira dengan apa yang miliki, fa anta harisun, maka kau akan menjadi orang yang serakah. Nah, jadi kalau umpamanya dapat nikmat, ya gembira-gembira biasa aja, jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti bisa serakah. Nah, jadi dapat mobil baru, banyak kan? Wah gembira, alhamdulillah ya, dia bersyukuri gitu kan. Tapi tidak menjadikan sombong. Kalau sombong nanti hari bisa serakah. Bisa lagi, apalagi gitu kan. Dapat istri baru, alhamdulillah gitu kan. Istri baru. Istri yang lama juga masih awet ya. Nah, itu jangan. Tapi kalau umpamanya kita terlalu bergembira, nanti harisun akan menjadi serakah. Al harisu mahrumun. Orang serakah itu tidak diperbolehkan, ataupun orang serakah itu nantinya akan kehilangan mahrum ini gitu deh. Bukan diharamkan. Jadi al harisu mahrumun. Kalau orang serakah itu nantinya akan kehilangan. Karena terlalu banyak yang ingin dimiliki, akhirnya
tanpa terasa yang dimiliki itu berkurang, akhirnya kehilangan. Nah, itu kan kehilangan. Kemudian mana? Faidah wa idza hazinta alal mafqud fa anta sakitun. Jadi tadi kalau al-farhu ya gembira. Terlalu gembira nanti bisa harisun, menjadi serakah. Kemudian dalam hati juga ada husnun, ada sedih. Wa idza hazinta alal mafqud fa anta sakitun. Kau apabila sedih kepada ada yang hilang, kehilangan bisa umpamanya naudzubillah ya, ada ya jangan diutamakan kepada anak, ada hewan atau ya ada ikan yang hilang gitu kan. Kalau kita sedih ya, fa anta sakitun, maka kau akan marah. Nah, ini penyakit di hati itu ya. Wasahid mu'adzabun, dan orang yang marah itu hidupnya akan tersiksa. Jadi itu ya, jadi tidak akan tenang. Wa idza safita bil madi, jadi kau senang bil madi karena ada pujian, fa anta mu'jibun, kau jadi orang sombong. Nah, jadi jangan gitu ya. Senang karena dipuji, karena rasa sombong. Wal uzbu yuhbitul amal, kalau sombong itu akan menghapus amal perbuatan. Ya, dalilnya tuh likaila ta'assu ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang demikian itu kami tetapkan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan. Jadi memang ajaran sufi itu ya, walaupun seperti Ibrahim bin Adham tidak langsung mengatakan ayat Al-Quran atau hadis, tapi mereka itu sudah bersumber dari al-hadis, walaupun hanya disebutkan bahwa dalam hati kita tuh ada farah, ada huzun, ada asrur ya. Itu semua mereka itu mengambil dari Al-Quran dan hadis, walaupun waktu diajarkan kepada muridnya itu tidak disebutkan, tapi kalau ditelusuri ternyata itu ya ada ayat Al-Quran yang menjelaskan itu. Kemudian kata Ibrahim bin Adham, qillatul hirsi wa tam'i turisu sidqa wal wara. Kurangnya keserakahan dan ketamaan ya, turisu sidqa wal wara, mengarah kepada kejujuran dan kesalehan. Jadi kalau kita ingin jadi orang jujur dan orang saleh, kata Ibrahim bin Adham, kurangilah keserakahan. Ya, keserakahan itu kan udah punya ini, udah ayam lagi apa gitu kan. Jadi waro itu kesalehan itu mencukupkan apa yang ada. Nah itu ya, mencukupkan apa yang ada. Itu yang memang agak sulit ya kehidupan, tapi ya kita ya sudah barang tentu di usia-usia yang seperti sekarang ini sudah tinggal beberapa langkah lagi ke kuburan itu, sudah barang tentu ya memang sikap waro itu ya, kehidupan sufi itu yang semampu kita ya diikuti dan dilaksanakan. Wa qala Ibrahim bin Adham, innama yatimul wara bitaswiyati kullil khalqi fi qalbika. Kesalehan, kewaraan hidup kita itu yaitu dengan bitaswiyati kullil khalqi fil qalbi, menyamakan seluruh makhluk dalam hidupmu. Jadi tidak membeda-bedakan. Karena ini orang kaya, karena ini orang miskin, karena ini pejabat apa ya. Tidak dibeda-bedakan, pokoknya sama semua di depan Allah itu ya. Bitaswiyati kulil khalqi fil qalbi. Menyamakan semua dalam hati kamu. Jadi terkadang kan ya manusia ya, kita atau saya memperlakukan ke pembantu gitu ya. Ya seperti kadang-kadang seperti bukan kepada manusia, nah itu kan sudah salah. Jadi harus memang walaupun pembantu karena kebetulan nasibnya saja ya. Ya kalau umpamanya dia itu punya ijazah doktor, itu tidak akan jadi pembantu. Makanya ya pembantu rektor, pembantu dekan. Nah itu kan sudah lain lagi, bukan pembantu di rumah. Ya itu karena memang
Mereka juga kan tidak ingin seperti itu. Inginnya ya hidup lumrah lah seperti orang lain, tapi karena nasib. Nah karena itu ya kita tidak boleh meletakkan, memarginalkan, meminggirkan orang-orang yang kebetulan mendapatkan nasib yang mungkin kurang berpihak. Nah itu dalam ajaran tasawuf harus bitaswiyati kulil khalqi fi khalqi, menjamakan seluruh makhluk di dalam hati kau. Wal istighol an uyubihim bidambika. Nah, dan berfokus pada dosa-dosamu bukan pada kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, wal istighol an uyubihim bidambika. Sibuk memikirkan dosa kamu daripada memikirkan kejelekan atau kekurangan orang lain. Nah, kemudian wa alaika bil lafzil jami' min qalbi dalil. Engkau harus mengucapkan tutur kata itu tutur kata yang baik. Kemudian min qalbin dalilin dengan rendah hati. Bi rabbi jalilin, demi Allah, demi Tuhan yang Maha Agung. Fakir bidambika wa tub ila rabbika. Pikirkanlah dosa kamu wa tub ila rabbika. Taubatlah kepada Allah. Yang butul wara fi qalbika waqta tam'a, maka akan tumbuhlah kesalehan pada diri kamu. Waqta at-tam'a, putuskanlah harapan macam-macam illa min rabbika, kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau ada keinginan apa-apa itu ya memohonlah kepada Allah. Ya memang doa itu kan tidak mesti langsung diijabah ya. Ada kadang-kadang perantara ataupun tahapan-tahapan yang pada akhirnya kan dapat ijabah juga. Ada cerita ya seorang ajengan, seorang kiai yang menceritakan seorang pemuda itu menginginkan ya Allah, katanya mudah-mudahan saya dapat istri perawat. Nah kalau gitu ada yang berdoa seperti itu. Suatu saat malah setelah doa udah tahajud, siangnya tuh malah digigit anjing. Nah, si pemuda itu loh, saya tuh berdoa kok malah ijabahnya dengan digigit anjing gitu kan. Dan itu dari anjing berobat di kampungnya nggak ada yang bisa mengobati. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ditangani perawat yang cantik. Nah, telaten sekali lama-lama jatuh cintanya diijabah gitu. Jadi kan doa itu kan tidak ada fase-fasenya, tahapan-tahapannya. Jadi jangan sampai kalau salah kita menakdirkan doa itu. Doa malam ya ini ya pemuda itu kan ingin apa malam hari itu kan tahajud terus mau istikharah, ingin mendapatkan istri tadi yang cantik. Malah pelaksanaannya setelah doa itu malah digigit anjing. Ini gimana doa saya itu kan ingin istri yang cantik malah kok digigit anjing. Cek bahasa Jawa mah dilalahe. Saya biasa bahasa Jawa. Kang eta saya bisa Bogor ya. Supir Jawa bagus. Dilalahe digigit anjing dibawa ke rumah sakit. Dilalai duduk kamu bahasa Sundanya ya. Dilalai digigit anjing terus dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ketemu dengan suster yang cantik. Ya, yang selanjutnya I'lam annaka la tanalu darajatas sholihin hatta tatajawaza sitta aqobat. Ketahuilah bahwa engkau tidak akan mencapai derajat orang soleh sampai engkau mengatasi 6 rintangan. Jadi kalau ini ajaran-ajaran tasawuf ya. Jadi kita kalau ingin jadi orang soleh, ingin jadi orang waroh, tapi untuk sampai ke sana tidak langsung anugerah datang begitu saja. Kita harus kata Ibrahim bin Adam harus melewati 6 rintangan. Nah itu sitta aqobat. Ulaha yang pertamanya antughlika baban nikmah. Kau harus menutup pintu kesenangan. Gimana bisa ya? Kesenangan watub tahu tabtaha babasyidah dan membuka pintu kesulitan.
Gimana ya gambarannya ya? Jadi untuk jadi orang waro, anak soleh itu harus menutup kesenangan dan membuka pintu kesulitan. Ya mungkin gambarannya ya menutup kesenangan itu kan kesenangan tiap enaknya kan kalau siang-siang ini makan nasi dengan sambal dengan jengkol itu kan kesenangan. Akhirnya dia nggak mau lah, udah hari Senin atau hari apa itu saya puasa aja. Nah itu kan menutup kesenangan. Nah, membuka pintu kesulitan, siddah. Nah, kita kan akhirnya berlapar-lapar gitu kan. Kemudian ya haus. Nah itu adalah salah satu akobat tadi ya. Salah satu pintu pintu rintangan. Jadi tadi sebutkan kalau kita ingin masuk menjadi orang soleh, yang pertama harus menutup pintu kesenangan dan membuka pintu kesulitan. Gambarnya seperti itu. Nah, pintu kesenangan tiap hari makan enak, makan duren gitu kan. Ya, tapi udahlah sehari ini saya puasa. Nah itu kan kesenangan kan ditutup oleh kita, pintu kesenangan. Nah, dibuka pintu kesulitan. Nah, kita kelaparan sebagainya. Kedua, untuk bisa masuk waro itu menutup pintu kemuliaan dan membuka pintu kehinaan. Kedua, menutup pintu kemuliaan dan membuka pintu kehinaan. Jadi kemuliaan itu ya jadi orang yang diugung-ugung sebagainya itu kan. Ya, baginda Rasul kan kalau kita lihat waktu pas hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Nah, itu kan orang-orang Madinah kan sangat bingung. Yang Rasulullah itu yang mana? Apa yang naik unta, apa yang nonton unta? Nah, gitu kan. Memang kan dalam sejarahnya kan gitu. Rasulullah kan tidak mau untuk ini, ya udahlah katanya Abu Bakar atau siapa sahabat yang naik. Sehingga orang-orang di Madinah kan tidak. Nah ini beliau kan sudah memperlihatkan menutup kemuliaan, karena kalau beliau naik unta, mesti orang-orang Madinah tahu kan, oh itu Rasulullah. Nah ini menutup kemuliaan itu, kemudian dia membuka pintu kehinaan. Nah biarlah untuk berjalan saja gitu kan. Nah kalau umpamanya kita kan beda kan, ayah palurah teh, nggak ayah palurah. Nah yang supaya kalian palurah kan, apa teh pangharupna, tukang kan bangsa RT RW gitu kan. Nah itu menutup membuka pintu kemuliaan palurahnya, mana palurah teh aya ya. Nah, kamu gua punten. Atau kitu mah ya gibah ya ngomong ke palurah sugana aya palurah matak ngomong nyali langsung ke palurah itu. Kita mau dilangsungkeun mah teraskeunnya bisa kalbat gibah. Nah, jadi ulang lurah mana lah tong lurah di sini atau camat di mana kan umumnya kalau pejabat kan seperti gitu ya. Jadi supaya kelihatan kemuliaannya, duduknya juga di mana, kursinya di mana gitu kan. Nah, itu orang sufi, orang waro enggak mau menghindar. Udahlah, duduk sama seperti yang lain. Nah, gitu kan. Jadi menutup pintu kemuliaan dan membuka pintu. Ketiga, menutup pintu kenyamanan dan membuka pintu usaha keras. Nah, menutup pintu kenyamanan dan membuka pintu usaha keras. Yang keempat, menutup pintu tidur dan membuka pintu begadang. Bukan begadang wairama, bukan ya. Begadang maksudnya untuk sholat lail, untuk baca Quran gitu ya. Jadi menutup pintu tidur. Nah, tidur. Saya kemarin dikomplain oleh cucu saya. Kebetulan kan cucu saya kan yang paling besar itu santri di sini, masuk sanawiyah. Aduh abah, di sini tuh untuk tidur tuh sangat sulit sekali. Kenapa? Jam 10:30 malam itu baru selesai ngaji. Jam 9 dan jam 10 ngaji di pesantren, kemudian di asrama ada lagi ngaji lagi. Jam 10 atau jam 11 baru bisa tidur. Nanti 3:30 tuh udah dibangunkan lagi. Nah gitu kan. Nanti siang lu gak ada pernah waktu tidur lagi. Jadi itu aja berapa 4 jam. Yang tadinya kan sebelum di sini kan ya kerjaannya kan main HP, main TV, tidur gitu kan. Jadi ya itulah. Kalau nanti ingin mulianya harus begitu. Menutup pintu tidur, dikurangilah pintu tidur itu dan membuka pintu begadang. Begadang maksudnya ya untuk belajar dan sebagainya. Nah, saya bilang ya udahlah,
untuk pertama kali mungkin kamu merasa menderita, tapi lama-kelamaan insya Allah akan nyaman. Apalagi nanti sudah tahu manfaatnya ya, dengan mengurangi tidur banyak begadang atau maksudnya tidak tidur. Kan kamu ada belajar, ada apa, nanti bisa merasakan manfaatnya. Oh, kamu bisa ini. Nah, kemarin saya senang sekali. Kak, udah bisa apa saja? Udah hafal hadis yang nomor 1. Akmalul iman, apa itu yang hadis nomor 1 di ini kan. Waduh, saya senang sekali ya. Baru berapa hari sudah hafal hadis. Nah, itu kan suatu karena memang pengaruh dari mengurangi tidur dan membuka pintu begadang. Kelima, menutup pintu kekayaan dan membuka pintu kemiskinan. Itu ya, untuk bisa soleh, karena ya itulah, kaya ya bagus ya kalau bisa dijadikan sodako atau apa. Tapi kalau kaya malah yang mengikat kita, malah mengurangi kita untuk beribadah dan sebagainya, ya itu yang harus dikurangi. Membuka pintu kemiskinan maksudnya dari kekayaan itu ya dikurangi, dikasihkan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian menutup pintu harapan dan membuka pintu persiapan kematian. Yang keenam, menutup pintu harapan. Jangan terlalu banyak angan-angan, ingin sebutan gitu kan. Tapi katanya bukalah pintu ini, kita itu akan menghadapi kematian. Nah, kalau kita sudah sadar seperti itu, maka kita akan masuk kepada derajat orang soleh. Jika waktunya sudah habisnya, karena bapak-bapak juga ini kan akan melanjutkan ikhtiar ya. Yang itu juga adalah ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan dari awal sampai akhir ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan bagi kita sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.